Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin dalam kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 4, kelompok kecil 1, akan mempresentasikan sebuah tugas presentasi. Sebelum kita memulai kepada pembahasan, mohon izin memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Gumelar Gali Purwoko. Kemudian yang kedua ada rekan saya, Hafiz Ihsan Raihanuddin. Kak Hafiz. Baik, untuk selanjutnya ada Kalingga Axel Kausar. Eh, kepada Kak Kalingga, silakan. Baik, selanjutnya ada Mbak Karisma Dinur Amalia. Mbak Risma. Dan yang terakhir ada Mizan Ardiansah. Baik, dalam kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan sebuah presentasi dengan tema ASN berakhlak dan bertajuk menjadi jembatan solusi bagi masyarakat. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah poin pendahuluan, kemudian yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada poin solusi dan terakhir ditutup dengan kesimpulan. Untuk poin-poin tersebut nantinya akan dibahas secara lebih detail oleh rekan-rekan saya. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Kalingga Axel. Silakan Kak Kalingga. Baik, terima kasih kepada Bapak Galih selaku host pada presentasi pada hari ini. Mohon izin rekan-rekan semua, di sini saya akan membahas bab satu yaitu pendahuluan. Aparatur sipil negara atau yang biasa disebut sebagai ASN merupakan motor penggerak birokrasi yang memiliki peran vital dalam pencapaian tujuan nasional. Dalam upaya mentransformasi budaya kerja, pemerintah Indonesia menetapkan core values, yaitu berakhlak, yang mana bisa dijabarkan menjadi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini bukan sekedar jargon, melainkan fondasi moral dan etika setiap ASN untuk menjadi jembatan solusi bagi permasalahan masyarakat. Institusi keimigrasian sebagai salah satu garda terdepan pelayanan publik dan kedaulatan negara menghadapi tantangan yang dinamis. Dari sisi pelayanan, masyarakat menuntut proses permohonan paspor yang cepat dan transparan. Dari sisi penegakan hukum, diperlukan pengawasan dan penindakan yang tegas namun tetap humanis. Baik, seperti itu mungkin pendahuluan dari saya. Selanjutnya untuk pembahasan atau intisari dari presentasi hari ini bisa dijabarkan oleh rekan saya, Bapak Hafiz. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya pada Kalingga. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pembahasan ataupun tantangan-tantangan yang dihadapi terutama di seksi pelayanan keimigrasian dan seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian. Untuk tantangan yang pertama yaitu ataupun dinamika yang terjadi di pelayanan paspor. Untuk pelayanan paspor seringkali itu kan disebut masyarakat sebagai wajah utama instansi imigrasi. Permasalahan klasiknya ya seperti biasa mengenai lansia yang kesulitan untuk mengisi M-Paspor karena di era sekarang semuanya serba digital. Pendaftaran paspor pun juga digital yaitu melalui aplikasi M-Paspor. Sementara untuk lansia sendiri masih kesulitan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua, di masing-masing kantor imigrasi sudah ada aturannya mengenai pembatasan jumlah untuk pembuatan paspornya sendiri. Sehingga hal tersebut juga menjadi kendala keluhan dari masyarakat terkait dengan kuota, terutama di kantor imigrasi yang cukup besar, itu menjadi kendala dikarenakan jumlahnya yang terbatas. Kemudian yang ketiga, tantangan yang mungkin cukup menjadi berita nasional kemarin mengenai calo yang ada di kantor imigrasi. Hal tersebut juga menjadi tantangan terkait dengan penerapan nilai-nilai berakhlak, terutama pada nilai berorientasi pelayanan. Kemudian yang kedua, tantangan di seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian
pada seksi ini memiliki kompleksitas yang cukup tinggi karena yang dihadapi tidak hanya warga negara Indonesia, akan tetapi warga negara asing. Dengan meningkatnya mobilitas internasional, membawa risiko masuknya warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum, misal seperti menyalahi izin tinggalnya, kemudian kejahatan lintas negara. Jadi pada bidang ini, pada seksi ini, ASN dituntut untuk menerapkan nilai-nilai akuntabel dan loyal. Ini juga menjadi sebuah tantangan bagi ASN untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak di samping hal-hal tersebut. Sehingga hal tersebut memastikan bahwa setiap tindakan hukum didasarkan pada aturan yang berlaku demi menjaga kedaulatan negara tanpa mengesampingkan nilai kemanusiaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alkif, pembahasan yang sangat menarik. Saya akan melanjutkan pada bab 3, yaitu solusi berbasis berakhlak. Di mana solusi ini dibagi menjadi 2, yaitu inovasi pelayanan paspor yang mengambil nilai adaptif dan kolaboratif, dan juga optimalisasi penindakan yang mengambil nilai kompeten dan akuntabel. Untuk inovasi pelayanan paspor, sebagai wujud nilai adaptif dan kolaboratif, imigrasi menghadirkan inovasi pelayanan paspor melalui program Isi Paspor, yaitu pelayanan jemput bola untuk permohonan paspor secara kolektif di lokasi pemohon. Selain itu, digitalisasi melalui e-paspor dilakukan untuk meningkatkan akurasi validasi data serta integrasi dengan database Dukcapil guna meminimalisir manipulasi berkas. Imigrasi juga membentuk Desa Binaan Imigrasi sebagai upaya edukasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat terkait prosedur keimigrasian, pencegahan TPPO, serta peningkatan kesadaran hukum keimigrasian. Dalam penerapannya, imigrasi turut mengedepankan nilai harmonis melalui layanan HAM dengan menyediakan sarana-prasarana khusus bagi kelompok prioritas seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan juga anak-anak. Kemudian untuk optimalisasi penindakan dilakukan melalui penguatan sinergi tim PORA atau tim pengawasan orang asing sebagai bentuk nilai kolaboratif dengan melibatkan berbagai instansi terkait untuk meningkatkan deteksi dini terhadap pelanggaran keimigrasian. Selain itu, penegakan hukum berbasis data dan sistem informasi intelijen yang mutakhir menjadi wujud nilai kompeten dan akuntabel, sehingga setiap tindakan pengawasan dan penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat sasaran, profesional, dan transparan. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Karisma. Untuk selanjutnya akan disimpulkan dari penjelasan dari rekan-rekan saya, dari pendahuluan, pembahasan, serta solusi tadi, dapat disimpulkan bahwa ketika kita berkomitmen menjadi ASN yang berakhlak, berarti kita mampu mengubah hambatan menjadi peluang untuk melayani. Dalam bidang keimigrasian, nilai-nilai ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dapat diwujudkan melalui kemudahan layanan paspor yang transparan berupa isi paspor, adanya desa binaan untuk edukasi dini terkait TPPO dan TPPM, serta penegakan hukum yang berintegritas. Dengan menginternalisasi nilai berakhlak, ASN keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai bumi pura wirawibawa atau penjaga pintu gerbang negara, tetapi juga sebagai jembatan solusi yang nyata dalam memberikan kepastian hukum dan kepuasan bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari presentasi kali ini. Saya kembalikan kembali ke moderator, yaitu Pak Galih. Terima kasih. Baik, itu dia tadi penjelasan dari kami kelompok 4 Angkatan 18 dalam tema ASN berakhlak menjadi jembatan penghubung bagi masyarakat. Ternyata dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak
di bidang keimigrasian masih banyak tantangan dan hambatan. Akan tetapi, sekali lagi, kami sebagai calon aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan selalu siap untuk belajar dan mengubah tantangan dan hambatan itu sendiri menjadi sebuah peluang untuk terus berkembang. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Terima kasih. Terima Sampai ketemu kasih. lagi.